أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قالوا كذلك
قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, salam. Ibrahim menjawab salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?" Maka dia Ibrahim rasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim atau Ishak. Kemudian istrinya datang memekik, tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui." Surat Ad-Dariyat, surat ke-51, ayat 24 sampai ayat 30. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bi'aunillah, bi'idnillah, birridhoillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, baik itu sandang, papan, pangan, dan yang terlebih lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nikmat yang utama. Karena dengan iman dan takwa itulah kita akan terhindar dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar, perbuatan rofas, perbuatan fusuk, dan perbuatan jidal. Kesemuanya akan hilang apabila kita beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 29 Al-Ankabut ayat 45 dan surat Al-Baqarah ayat 197. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasiqin wa na'udzubika minal munafiqin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan pemahaman kita
terhadap kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim, dengan harapan dengan kisah-kisah ini kita semakin tumbuh kokoh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kokoh akidah kita, kokoh syariah kita, kokoh ibadah kita, kokoh muamalah kita, rajin membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, juga kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para sahabat-sahabat Nabi, dan kisah-kisah orang-orang yang mulia. Sehingga diharapkan kita bisa mengambil ibrah, uswah kepada orang-orang yang soleh dan solihah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, atau yang dikisahkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah yang baik mari kita ikuti, dan kisah-kisah yang buruk mari kita jauhi. Mudah-mudahan doa-doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Ad-Dariyat ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk pertanyaan supaya lebih diperhatikan. Allah bertanya, apakah sudah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, yaitu beberapa malaikat yang dimuliakan. Para malaikat yang bertemu dengan Nabi Ibrahim itu sebenarnya dalam perjalanan menuju tempat kediaman kaum Nabi Lut alaihissalam di dekat kampung Sodom dan Gomorrah, akan menyampaikan berita kepada Nabi Lut alaihissalam bahwa kaumnya yang durhaka dan melakukan homoseksual itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab yang amat pedih. Dalam perjalanan itu mereka mampir ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan kabar gembira bahwa beliau akan mendapat seorang anak laki-laki yang alim, yang soleh, yang bernama Ishak dari istrinya Saroh. Walaupun beliau sudah lanjut usianya dan menyangka dirinya sudah mandul. Setibanya di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka disambut oleh tuan rumah dengan penuh penghormatan. Luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, kekasihnya Allah, bapak tauhid yang mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa, menghindarkan diri kita dari perbuatan kufur, dolem, fasik, munafik, musyrik. Mari kita mengikuti agama Islam yang mengajarkan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah uswatun hasanah kita, dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga uswatun hasanah kita. Bisa kita lihat di surat 60 ayatnya ayat 4, dan juga surat Al-Ahzab ayat 21 sampai ayat 35. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada ayat yang ke-21 adalah uswatun hasanah kita, seorang nabi dan rasul yang mulia, yang punya sifat sidik, fatonah, amanah, tablik. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, seluruh bapak dan ibu wali murid yang ada di bumi ini, dan seluruh sahabat guru, sahabat pemimpin yang ada di bumi ini, dan seluruh warga bumi, mudah-mudahan bisa mengikuti uswatun hasanah kita, yaitu Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai para sahabat-sahabatnya, mencintai keluarga besarnya, mencintai para habaib, para kiai, para ustadz, para umat Nabi Muhammad yang khair. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Surat Fatir ayat 28 sampai 35. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-25. Ayat ini mengungkapkan bahwa ketika tamu para malaikat itu masuk ke tempat Nabi Ibrahim lalu menyampaikan ucapan salam, dan Nabi Ibrahim pun menjawab dengan salam pula. Beliau memperlihatkan sikap bertanya karena belum mengenal mereka. Tamu terhormat itu baru pertama kali masuk ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu beliau memperhatikan sikap ingin mengenal dahulu, tetapi beliau tidak menunggu kesempatan untuk berkenalan itu. Bahkan secara diam-diam masuk ke dapur untuk menyiapkan hidangan. Luar biasa Mbah Nabi Ibrahim beserta keluarganya ini, yaitu suka berbagi, ya, suka berbagi hidangan, ya, makanan minuman kepada para tamu-tamu yang hadir di rumahnya. Ya, ini merupakan sifat uswatun hasanah kita, ya, suka berbagi rizki. Sebagian yang diberikan Allah kepada kita, mari kita bagi-bagi. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa belajar kasih dan sayang, yang akhirnya kita akan bisa saling cinta mencintai, hormat menghormati, yang tua menyayangi yang muda mau menghormati yang tua. Luar biasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan kita bisa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat 26 dan 27 ayat ini menerangkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan diam-diam pergi menemui keluarganya, yaitu Saroh. Lalu menyembelih seekor anak sapi yang gemuk, dan setelah dibakar, hidangan itu dibawanya sendiri ke hadapan tamu-tamunya seraya berkata dengan hormat, lalu mempersilahkan mereka untuk makan. Ayat yang ke-28 ayat ini mengungkapkan bahwa tamu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyentuh makanan itu karena mereka itu bukan dari jenis manusia, melainkan malaikat yang tidak makan dan tidak minum. Maka Nabi Ibrahim merasa takut terhadap mereka karena menurut kebiasaan jika tamu tidak mau makan hidangan yang disodorkan kepadanya, ya berarti ada bahaya yang terselubung atau terselimut di belakangnya, atau akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Dalam ayat lain yang sama maksudnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifatan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut." Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut." Surat Hud ayat 70. Setelah malaikat-malaikat menenteramkan hati Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka menyampaikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan anak laki-laki yang bernama Ishak, dan di belakang Ishak ada cucu-cucunya, yaitu Nabi Yakub, seperti diterangkan dalam ayat lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Sungguh elok dan luar biasa kisah-kisah para nabi dan rasul yang harus kita baca, kita fahami, kita ikuti kebenarannya ini. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah ini bisa menginspirasi kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ayat 29 ayat ini
mengungkapkan bahwa istrinya Sarah setelah mendengar berita tersebut, ia datang dengan pekikan suara yang kuat lalu menepuk mukanya seperti seraya mengatakan, bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak padahal aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Kemudian terakhir di ayat yang ke-30, ayat ini mengungkapkan tentang jawaban malaikat itu terhadap keraguan Siti Sarah bahwa ia tidak perlu heran. Yang demikian itu adalah keputusan Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Marilah kita senantiasa mengkokohkan Islam kita, mengkokohkan iman kita, mengkokohkan ihsan kita, agar kita menjadi umat yang seutuhnya selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Anak-anak cucu kita, siswa-siswi kita mudah-mudahan menjadi generasi-generasi yang robbani, generasi-generasi yang berakhlak mulia, yang bisa kita banggakan, yang bisa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka akan menjadi penerus-penerus kita, menjadi seorang pemimpin yang akan dibanggakan oleh bangsa dan umat pada masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.